Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Juliana Siregar dari Tadris Biologi 1 ingin mempresentasikan tentang kehidupan hewan di lingkungan biotik. Langsung saja tentang definisi komunitas dan ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana komunitas tersebut dari semua populasi yang hidup saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Adapun interaksi karakteristik level komunitas, yang pertama ada diferensitas, di mana diferensitas ini jumlah spesies di dalam komunitas. Yang kedua ada kelimpahan relatif. Kelimpahan relatif suatu spesies dalam kelimpahan seluruh spesies dalam komunitas. Yang ketiga ada stabilitas dan ukuran berbagai komunitas berupa sepanjang waktu. Selanjutnya tentang ekosistem. Ekosistem adalah satuan komunitas dan lingkungan hidup yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Oleh karena itu, ekosistem disebut juga dengan sistem lingkungan. Selanjutnya tentang contoh-contoh komunitas. Yang pertama ada komunitas sawah. Komunitas sawah ini terdiri atas populasi padi, populasi tikus, dan populasi katak, dan populasi hewan-hewan dan tumbuhan lainnya. Yang kedua ada komunitas danau. Komunitas danau ini terdiri atas populasi ikan, populasi ganggang, dan lain-lain. Yang ketiga ada komunitas kolam yang terdiri dari populasi teratai, populasi ikan, dan populasi hewan lainnya. Yang keempat ada komunitas kebun, misalnya populasi kebun pohon kelapa, pohon mangga, dan pohon-pohon yang ada di lingkungan kebun. Yang kelima ada ekosistem rawa. Ekosistem rawa ini suatu ekosistem lahan basah alami baik yang dipengaruhi air pasang surut maupun tidak dipengaruhi pasang surut. Yang keenam ada ekosistem laut, adalah kompleks kehidupan di laut mencakup unsur biotik dan abiotik. Selanjutnya rantai makanan, di mana rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan tumbuhan herbivora karnivora. Pada setiap tahap pemindahan energi 80-90%. Ada dua tipe dasar rantai makanan. Rantai makanan rerumputan dan rantai makanan sisa. Hubungan intraspesifik dan interspesifik dalam lingkungan hidup. Interaksi adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain, di mana ada secara garis besar interaksi intraspesies dan interspesies dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk dasar hubungan. Yang pertama ada hubungan netralisme, di mana hubungan makhluk hidup yang tidak saling menguntungkan. Yang kedua ada mutualisme, hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang ketiga ada parasitisme, yaitu hubungan yang hanya menguntungkan satu jenis makhluk hidup saja. Yang keempat ada predatorisme, yaitu hubungan pemangsa antara satu jenis makhluk hidup. Yang kelima ada kooperasi, adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling membantu antara keduanya. Yang keenam kompetensi, bentuk hubungan yang terjadi akibat adanya keterbatasan sumber daya alam. Yang ketujuh ada komensalisme, adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Selanjutnya adalah suksesi. Suksesi adalah suatu proses perubahan komponen-komponen spesies suatu komunitas selama selang waktu tertentu. Misalnya suatu komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya tidak terdapat komunitas. Yang kedua, suksesi sekunder, pembentukan suatu ekosistem yang telah rusak keadaan awalnya yang belum terganggu. Perkembangan ekosistem dapat digambarkan dengan 3 parameter. Yang pertama merupakan proses perkembangan komunitas yang melibatkan perubahan dalam suatu komunitas.
Yang kedua ada merupakan hasil modifikasi lingkungan fisik oleh manusia. Yang ketiga, akhirnya sampai puncak ekosistem di mana biomasa maksimum dan fungsi biomise dipertahankan. Dapat disimpulkan dari pemaparan materi, makhluk hidup dengan di tempat bersamaan pasti saling membutuhkan satu sama lain, di mana satu organisme hidup akan membutuhkan organisme lain. Cukup sekian pemaparan materi pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.